Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat HUT ke-75 Republik Indonesia. Harapan kita adalah semakin berbahagia karena kita dipilih Allah menjadi umat pilihannya dan dipilih untuk hidup di tengah bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun. Kita mendalami tentang umat yang dipilih oleh Tuhan dengan membaca Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Apakah kita lahir di Indonesia karena kita yang memilih? Tentu tidak. Sejak dulu nenek moyang kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan sebagai bangsa dan suku di Indonesia. Allah yang merencanakan kita untuk lahir di Indonesia. Apakah kita bisa pindah ke negara lain? Ya tentu bisa. Tetapi DNA orang Indonesia tetap melekat dalam diri kita. Karena Tuhan yang menciptakan DNA bagi kita masing-masing. Apakah ada tujuan Allah agar kita hadir di Indonesia? Tentu. Allah punya rencana dalam hidup kita sebagai orang yang dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi bangsa Indonesia. Bagaimana Allah memilih kita untuk berperan melakukan pekerjaan Allah di tengah bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun. Mari kita mendalaminya dari firman Tuhan. Orang dipilih Allah tidak menganggap dirinya sendiri telah memilih untuk melakukan pekerjaan Allah. Hanya Allah yang telah memilih kita seperti dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Adanya jemaat saat ini bukan karena kemauan anggota-anggotanya, tetapi karena rencana Allah memanggil dan memilih dari orang yang sesat menjadi persekutuan yang baru. Suatu keajaiban dan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita ketika Allah memilih manusia dalam Yesus atau destinasi untuk menjadi murid-murid yang melakukan pekerjaan Allah. Semua orang yang percaya pada Yesus dipilih Allah untuk menerima kemuliaan dan keselamatan. Allah memilih kita untuk kemuliaan Allah dan mengundang dan mengandung suatu panggilan atau tugas pengutusan. Allah memilih bukan berarti itu usaha manusia. Pilihan Allah bukan hadiah karena amal manusia. Orang yang dipilih Allah adalah orang yang setia dan taat pada Yesus sebagai gembala yang baik, yang menuntun ke surga, tempat yang damai dan tenang. Hanya orang yang dipilih Allah yang senang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang dipilih Allah adalah keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Arminius atau kelompok Arminian menolak predestinasi dengan mengatakan bahwa keselamatan manusia tergantung pada keputusan manusia sendiri. Bisa kita baca dalam buku sejarah gereja karangan Berkhof dan Enclar. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4-5 dikatakan bahwa keselamatan itu adalah karunia Allah di dalam Yesus yang memilih manusia. Dalam kasih-Nya Allah yang memutuskan bahwa hanya melalui Yesus orang akan menjadi anak-anak Allah.
keputusan Allah memilih anak-anaknya untuk menyelamatkannya. Itu karena kerelaan kehendak Allah, bukan karena keputusan manusia. Kita dipilih Allah bukan karena kita sudah kudus, sudah banyak amal, sudah banyak perbuatan baik seperti ahli Taurat dan Farisi yang merasa dirinya kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Orang yang dipilih Allah tujuannya agar menjadi kudus dan tidak bercacat dalam Yesus. Allah tidak memilih orang-orang yang sudah merasa kudus dan tidak bercacat karena usaha sendiri. Kata kudus mengandung pengertian perbedaan, pemisahan. Seorang imam disebut kudus karena ia berbeda dari manusia pada umumnya. Allah itu maha kudus karena Allah berbeda dengan manusia. Orang Kristen dipilih Allah agar menjadi kudus, yaitu berbeda daripada orang-orang lain. Ini menjadi tantangan bagi gereja masa kini. Orang Kristen pada masa gereja mula-mula tidak pernah ragu bahwa dia harus berbeda daripada orang lain di sekitar mereka. Karena begitu berbeda dari orang sekitarnya, sehingga mereka membenci orang Kristen. Bahkan ada yang membunuh orang Kristen. Orang Kristen pada masa gereja mula-mula berbeda karena tidak mau menyembah Baal, tidak menyembah kaisar, tidak melakukan kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gereja masa kini ada kecenderungan untuk tidak membesar-besarkan perbedaan perilaku. Malah beberapa orang Kristen telah melakukan perilaku yang sama dengan orang di sekitarnya, seperti sama-sama berperilaku korupsi, menipu, suap, selingkuh, memeras, kekerasan, dan lain-lain. Perbedaan yang dimaksud Yesus bukan penampilan fisik, menggunakan pakaian agama, berjenggot, bukan berbeda dalam tata ibadah seremonial. Kudus artinya berbeda dalam perilaku, karena hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Perbedaan tidak dimaksudkan untuk mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya, tapi berbeda atau kudus dalam hidup bersama-sama anggota masyarakat lain yang berbeda perilaku, suku, dan agama. Orang Kristen berbeda dari orang lain seperti di sekolah, di toko, di pabrik, di kantor, di rumah sakit, di mana saja. Orang Kristen dapat dengan mudah dibedakan dari orang lain menurut perilakunya, karena hati, jiwa, dan pikiran yang berbeda. Kalau orang sekitar selalu mempunyai hati dendam, benci, menghina, mengkafirkan orang, maka orang Kristen berbeda karena selalu mengampuni, merangkul, mengasihi, menghargai orang lain. Karena perbedaan ini, orang yang dendam, membenci makin menjadi-jadi, sampai mereka membom gereja, membunuh warga gereja. Apakah melakukan tindak hukum adalah tindakan kudus dan berbeda dengan yang lain? Ya, berbeda. Kalau orang lain memperjuangkan keadilan dengan kekerasan, main hakim sendiri. Tapi orang pilihan Allah memperjuangkan keadilan bukan dengan kekerasan dan main hakim sendiri, tapi melalui tindakan hukum. Tindakan hukum adalah salah satu cara menolong orang lain sadar akan kesalahan dan dosa mereka dan mau menyesalinya dan bertobat. Allah akan menebus dosa orang yang telah menyesali dosa dan mengampuninya, memperbaharuinya, dan memberi kehidupan yang kekal.
perilaku kudus sesuai firman Tuhan, bukan sesuai perilaku di dalam masyarakat. Seorang guru Kristen yang kudus akan mendidik dengan cermat, bukan semata-mata karena takut pada atasan, tapi karena takut dan menghormati Tuhan, serta melayani Tuhan. Pelayanan guru yang takut akan Tuhan akan berbeda dengan pelayanan guru yang takut pada atasan. Seorang karyawan Kristen akan menjalani aturan-aturan kerja di kantornya bukan karena takut pada atasannya, tapi karena takut dan menghormati Tuhan serta melayani Tuhan. Pelayanan karyawan yang takut akan Tuhan akan berbeda dengan pelayanan karyawan yang hanya takut pada atasannya. Seorang dokter perawat Kristen yang kudus tidak akan pernah memandang orang sakit sebagai suatu benda, tetapi selalu memandang sebagai sesama yang dikasihi, yang perlu mendapatkan pertolongan. Seorang pengusaha majikan Kristen yang kudus selalu memikirkan karyawan sebagai sesama yang perlu ditolong dalam melakukan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemimpin daerah yang Kristen akan melayani masyarakat secara berbeda dengan pemimpin daerah lainnya. Dia akan terbuka, jujur, kinerjanya baik, menggunakan uang rakyat sepenuhnya untuk kesejahteraan, untuk keadilan sosial, bukan untuk diri sendiri atau kelompok pendukungnya. Semakin banyak orang Kristen yang kudus melakukan pekerjaan Allah di tengah perbedaan dalam masyarakat dan perilaku yang berbeda, maka orang Kristen sudah dapat mempercepat terjadinya perubahan dalam masyarakat menuju damai dan sejahtera. Inilah yang Tuhan harapkan dari orang Kristen di Indonesia, agar kudus tidak bercacat, membawa kemajuan bangsa Indonesia yang sudah 75 tahun merdeka. Allah memilih agar kita tidak bercacat, seperti korban persembahan yang tidak bercacat. Hidup orang yang dipilih Allah adalah hidup yang dipersembahkan pada Allah, tanpa cacat, sempurna. Hanya dalam penebusan Yesus, dosa manusia dihapuskan, maka hidup manusia dilayakkan, dibenarkan, menjadi persembahan yang tidak bercacat bagi Allah. Semua pekerjaan, kesenangan, olahraga, rumah tangga, hubungan antar manusia, semuanya harus dipersembahkan kepada Allah dengan tidak bercacat, sempurna dalam penebusan Yesus Kristus. Dosa-dosa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam karir, dalam bisnis, kita serahkan dalam Yesus untuk ditebus, dilayakkan menjadi persembahan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Kita mempersembahkan karya kita di tengah bangsa Indonesia dengan tidak bercacat di hadapan Allah. Marilah kita mengerjakan tugas dari Tuhan, karena kita juga terpilih seperti nyanyian KJ 428. KJ 428. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami berbangsa bernegara di Indonesia. Mampukan kami melakukan pekerjaan yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah,
agar bangsa Indonesia makin maju, sejahtera, damai dan adil, dipulihkan dari pandemi COVID-19 dan dipulihkan ekonomi bangsa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.